Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan belajar tentang iktikaf. Iktikaf di bulan Ramadan ini sangatlah dianjurkan, apalagi di 10 malam terakhir. Penuturan Ibnu Umar radhiyallahu an berkata dari hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah itu biasa melakukan iktikaf 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya iktikaf ini bertujuan agar kita menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas dari segala kesibukan dengan makhluk sehingga kita berduaan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tiada lain ya, cinta kita tertinggi adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kedua kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bertemu dengan kekasih kita, kita merenung apakah hati kita itu keras ataukah hati kita itu sudah lembut. Lembut artinya menerima segala perintah-perintah Allah, atau kita keras artinya menentang segala perintah-perintah Allah. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka amsalu nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Andai Al-Qur'an itu diturunkan di gunung, maka Muhammad pasti kamu menyaksikan gunung itu akan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu Allah buat untuk manusia agar mereka berpikir ya. Di dalam iktikaf kita merenung seberapa kerasnya hati kita ketika kita tidak mau menerima, tidak mau melaksanakan perintah Allah, dan tidak mau menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Gunung saja bisa hancur ketika menerima Al-Quran. Kalau hati kita keras, pertanyaannya, terbuat dari apakah hati kita? Apakah sekeras batu? Apakah sekeras gunung? Na'udzubillah min dzalik. Padahal hati kita itu sangat lembut. Hati kita itu hanya terbuat dari daging dan darah. Tentunya sangat lembut, dan kelembutan itu mendatangkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam iktikaf, Rasulullah SAW senantiasa menjalankan iktikaf selama 10 hari menjelang bulan Ramadan berakhir. Hatta sampai Rasulullah ketika mau wafat, Rasulullah melakukan iktikaf selama 20 hari yang terakhir. Artinya iktikaf ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, siapakah yang beriktikaf 1 hari karena ingin mengharap ridha Allah, maka Allah akan jadikan jarak antara dirinya dengan api neraka ini sejauh 3 parit. Setiap parit itu jaraknya bukan seperti parit di sawah, tapi parit ini sejauh jarak timur dan barat. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Subhanallah, Allah jauhkan kita dari api neraka. Berapa lama kita iktikaf? Iktikaf menurut pendapat jumhur, maka iktikaf ini bisa dilakukan minimal ya, seperti kita melakukan tumak ninah dalam sholat. Kalau dalam tumak ninah itu mungkin selama 5 menit, 10 menit kita melakukan sholat rukuk secara tumak ninah, atau 2 menit ya. Tetapi
di dalam kaidah usul al-mut makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Suatu aktivitas yang lebih banyak perbuatannya maka lebih banyak pahalanya. Maka semakin kita lama melakukan iktikaf, berdiam diri di masjid untuk melakukan aktivitas ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan kita dengan kekasih kita sesungguhnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas itu akan lebih mulia, lebih banyak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pahala pun akan lebih besar yang Allah akan berikan kepada kita. Nah, bicara kekasih ya. Kita ketika bertemu dengan kekasih, kita akan saling meminta kepada kekasih kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala Maha Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita wujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cinta kita selama di luar bulan Ramadan telah bercabang. Cinta kepada dunia yang melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka di saat bulan Ramadan ini ya, kita tanamkan cinta kita kepada Allah. Kita tumbuhkan cinta itu agar cinta itu bersemi kembali di bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Quran surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Aku ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ikutilah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini adalah ayat yang mulia yang menilai setiap orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, sementara sepak terjangnya bukan pada jalan yang dirintis Nabi Muhammad SAW. Dia menyimpang dari syariat tanpa mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka sebagai orang yang berdusta dalam pengakuannya sebelum ia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan agama yang beliau bawa dalam semua ucapan dan perbuatannya. Artinya ketika kita cinta kepada Allah, maka kita akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Di dalam iktikaf kita menumbuhkan cinta kita kepada Allah, menanam benih-benih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita cinta kepada syariat Nabi Muhammad SAW yang nantinya dalam kehidupan sehari-hari kita akan mudah dan kokoh dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga bermanfaat untuk diri kami dan diri teman-teman semua. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Semoga ini adalah nasihat takwa kepada diri kami sendiri dan pada umumnya kepada teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, saudaraku-saudaraku semua, kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.